Oke, Eh, suara aku kayak robot nggak ya? Aku dengernya suaranya agak putus-putus gitu. iya Kak, Iya, barusan. Kak, kayak robot. Oh ya udah, bentar ya. Aku lift dulu, ntar aku masuk lagi. Kalau ini suaranya udah jelas belum? Jelas, Kak. Nggak kayak robot lagi kayak. Oke. Oke, sebelum kita mulai live hari ini, aku pengen tanya kemarin yang upload produk listing udah pada bisa semua belum? Halo. eh yang kemarin-kemarin pada belum berhasil buat upload produk listing, ada yang masih nggak bisa atau udah pada bisa semuanya? Kalian jawab di chat aja kalau misalkan nggak bisa on mic ya. Mhm. Soalnya nanti hari ini kita bakal lanjut ke materi selanjutnya, yaitu install buat eh, Wongkir sama yang Mitrans kemarin. Jadi kalau misalkan produknya belum selesai, apa buat next step-nya itu juga bakal susah gitu. Ini ada yang belum bisa, atau kalian bisa raise hand. Kalau udah pada bisa semua, aku pengen lihat udah, yang udah pada berhasil. Coba ya. Punya Rossi, Sudah upload produk, tapi baru satu, Kak. boleh di-share nggak? Sebentar, Kak. Oke. Guys, suara aku nggak putus-putus kan ya? Lancar, Kak, tapi Oh, kadang kayak robot. oh ya udah. Coba di preview. Oh, ini kurensinya masih dolar ya. Nanti diganti ya. Oh, ntar coba. Hmm, hmm, hmm. Coba lihat description-nya dong. Hmm, hmm, hmm. Oke, di sini mungkin kamu bisa tambahin itu ya, kayak misalkan expired date-nya, terus kemudian kayak beratnya berapa gram, kayak gitu. Di bagian description-nya sini. Oke, Kak. Oke, thank you Rosi. Ada lagi yang udah banyak? Yang jasa kemarin siapa ya? Aku pengen lihat outputnya dulu bentar sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Karena materi selanjutnya juga nggak terlalu sulit kok guys, kayak kemarin. Kayak kemarin cuman tinggal install plugin doang. Ada yang apa produknya sifatnya jasa kah?
Coba aku pengen lihat yang lain dulu ya. Coba punya Everil udah bisa belum? Sebenarnya udah bisa sih Kak. Kan kemarin tuh kendalanya tuh yang kalau kita pencet home commerce-nya, tapi masih login Hmm? gitu. Nah kemarin tuh sempat mentoring, terus katanya bisa kalau misalnya langsung ke apa sih new product itu. Tapi Hmm. pas saya coba sih bisa, tapi sekarang belum saya upload lagi soalnya kemarin masih coba-coba. Oh ya udah, oke. Ada lagi yang udah siapa lagi? Kemarin tuh punya Febri udah, punya Iki udah, punya coba Eh, aku pengen Maaf Kak, siapa ini lagi? mau izin bertanya boleh Kak? Boleh boleh Marcel. Saya sebenarnya izin sharing dulu ya Kak. Oke, Ini Kak, udah masuk Kak? udah. Nah, sebentar. Ini kan di bagian produknya saya pakai variabel produk itu Kak. Mm-mm. Nah itu kenapa waktu di detail produk di websitenya ini tuh ada tulisannya gini terus ya Mbak? Kak, padahal di sininya udah saya kasih quantity stock gitu, tapi masih ada tulisan out of stock itu kenapa ya Kak? Coba coba kamu masuk lagi dong ke itu. Ke bentar. Mhm. SK. Oh, ini kenapa 0001 00 kenapa dikasih 0 depannya? Random aja sih Kak, kan SKU kayak kode gitu kayak sih. Iya, Iya, random aja sih eh, sebenarnya ngasihnya. bentar. Sebenarnya ini udah bener sih. Oke. Kalau misalkan di bawahnya, aduh, aduh. Di bawahnya opsi selain variabel apa? Tadi aku coba cek dulu. Ini Kak, Hmm. Kalau kamu diganti opsinya, keluar nggak? Bentar. keluar Kak, ini kan kemarin pakai simple product itu eh, nggak ada out of stocknya gitu, langsung ada harganya gitu sih Kak, kalau pakai simple product. Hmm. Mungkin karena kamu di situ masukinnya baru satu ya. Jadi jadi nggak keluar. Kalau misalkan, bentar ya, aku cek punya aku dulu. Sebentar guys. Sambil ngecek, jadi biar biar bisa lihat CMS-nya. Hmm, bentar ya. Tunggu. Tapi kalau misalkan dikasih opsi yang lain itu bisa keluar ya, price ya. Iya bisa, iya bisa Kak. Coba coba sih kalau misalkan kamu pakai simple product, outputnya dia keluarnya kayak gimana price-nya? Oh ya, mungkin sebelumnya nih kalau ganti currency di mana sih Kak? Lupa. Ada di setting Di ini, Kak. WooCommerce ya. Oh enggak. Pencet WooCommerce ya. Terus Ya, ada setting. Nah, oke. Terus ganti ke bawah. Currency ke bawah lagi kayaknya. Wait, wait. oh Nah, ini, ini ya. Kamu oke oke, ganti rupiah. oke, oke, makasih Kak. Mm-mm. Ini kenapa nih Kak? Coba. Coba di preview lagi. Hmm. Bentar. Hmm. Diubah ke simple product ya Kak? Coba sih. Saya gini aja dulu Kak. Iya.
itu juga nggak keluar ya? Ini. Oh, keluar ya dia. Oh, ini keluar. Ya, Kak. Ya, kayaknya sementara gitu dulu deh. Soalnya mungkin bisa jadi yang sebenarnya kalau variabel itu kan dia lebih kompleks ya settingannya. Bisa jadi karena yang lain-lain belum keinstall gitu loh pluginnya. Jadinya ini kamu nggak keluar. Kemarin kan emang kita cobain yang simple produk aja, karena kita ngomonginnya SKU-nya berdasarkan satuan kan. Kalau variabel tuh harus ada apa namanya size, kemudian color chart dan lain-lain gitu loh. Nah bisa jadi bagian itunya yang nggak dimasukkan, jadinya dia nggak outputnya tuh nggak keluar gitu loh. Kayak gitu sih. Coba nanti Oh, aku sambil cekin-cekin lagi ya. oke. Oke, yang Makasih, sementara Kak. kayak gini, sementara kayak gini dulu ya. Nah, bisa juga karena kamu kan baru upload satu ya. Nah, ini tuh terus fotonya juga satu gitu kan. Coba kalau misalkan kamu kasih beberapa opsi foto gitu kan. Karena kan kalau di variable tuh ada ketentuan kamu harus masukin apa namanya color chart kayak color, terus kemudian size-nya juga yang istilahnya ada opsi. Biasanya kalau kayak gini kan ada yang pilihan warna kan. Misalkan kayak mau pink, mau mau blue, mau apa itu ada tuh opsi warnanya di sini tuh. Kayak punyanya HSF yang kemarin aku share. Nah, seperti itu. Jadi ketika dipencet tuh akan dipencet colornya akan keluar opsi warna produknya. Oke, Kak. Kira-kira. Thank Oke, you, Kak. thank you Marcel. Ada lagi yang udah berhasil? Coba aku pengen tahu yang sifatnya jasa kemarin siapa ya? Fotografi ya? Hmm. Punya Andri jasa atau produk? Udah agak, Produk. Hmm. iya, Udah diupload juga? sudah. Oh, boleh lihat nggak? Iya. Wah, udah banyak ya? Sudah lumayan Kak. Lumayan. Mantap. Coba kalau dilihat dari previewnya, wah bagus nih, udah banyak nih. Ini bisnis kamu sendiri atau punya teman atau punya mama atau punya saudara? Punyanya temen Kak. Oh ya ya bagus bagus bagus. Kalau di preview di home-nya gimana coba dia keluarnya? Hmm, Oke. Oh ya ya ya. Oh, berarti yang dimasukin udah banyak ya? Udah lumayan Kemarin Kak. waktu hapus nggak ada kendala juga. Kalau payment installation-nya udah diinstal belum? Yang Mitrans kemarin sama ini sekalian belum ya? Belum Kak. Oh ya udah. Bagus sih ini udah variatif produk yang diupload. Thank you Andri. Iya Kak. Oke. Oke, jadi udah pada banyak yang berhasil. Syukur deh. Soalnya kan kalian kan pada nggak bisa semua tuh. Jadi yang udah pada bisa, nanti tinggal lanjut. Yang belum upload, di-upload ya. Nanti kita langsung next install yang Mitran sama yang Wongkir tadi. Nah, ini aku sekarang mau share screen dulu. Kita bahas dulu materi kenapa sih kenapa sih kalian tuh harus punya online shop ya, bukan hanya bergantung kepada em, e-commerce dan apa sih bedanya sebenarnya marketplace dan online shop itu sendiri?
Oke, kelihatan? Terlihat Kak? Oke. Oke, pertanyaan yang sering dilontarkan juga ya sama orang-orang, apalagi juga ya pada baru mulai bisnis biasanya kayak, kalau sih kita punya online shop gitu kan. Kalau misalkan punya kalian sekarang ini, website yang kalian building sekarang, dia ada listing produknya juga, itu namanya adalah online shop. Tapi kalau misalkan kayak Shopee, Tokped, eh, kemudian Zalora itu namanya marketplace. Jadi bedanya guys, kalau online shop itu adalah website di mana website sebuah brand tersebut menyediakan barang atau jasa yang dapat dipurchase oleh customer. Tapi kalau misalnya marketplace dia ya sama sih, ibarat ibarat kata tuh kayak ya marketplace tuh kayak apa ya? Kayak Matahari Department Store itulah. Jadi ada banyak brand, kemudian naruh barang di situ gitu loh. Oh iya, suaranya. Bentar kalau gitu. Tunggu ya, aku restart dulu deh. Soalnya aku dengerin suara kalian juga kayak agak robot gitu loh. Tunggu ya guys. Wait.
Ini masih kayak robot nggak? Dicoba dulu ya. Atau udah jelas? Atau keputus-putus? Sudah jelas, Kak. Oh ya, udah nggak kayak robot lagi kan ya? Tidak, Kak. Oke. Oke, jadi kita ulangin ya. Jadi, eh, oke, aman. Thank you. Jadi gini, sebenarnya apa sih marketplace dan online shop itu kenapa dia dua hal yang berbeda gitu ya? Karena kalau misalkan online shop itu, kalau misalkan orang-orang bilang kayak, oh ya aku punya online shop, it means dia tuh memiliki website, kemudian ada di situ produk yang dia jual, dan juga di website tersebut customer itu bisa melakukan transaksi, itu adalah online shop. Beda dengan marketplace. Kalau marketplace itu seperti kayak Shopee, Tokped, terus kemudian apa namanya Blibli, Lazada gitu kan. Kita pakai pinjam platform orang lain, terus kemudian kita jual barang di situ gitu loh. Itu bedanya online shop dan marketplace. Jadi kalau misalkan kalian tuh bilang aku punya online shop itu berarti kalian harusnya punya website, bukan cuman kayak oh aku punya online shop di Shopee. Nah itu salah sebenarnya definisinya gitu. Terus um, kenapa harus online shop gitu kan? Kenapa sih kalian tuh harus harus punya online shop gitu kan? Karena bisnis online tuh punya jaringan pemasaran atau jangkauan pasar yang tidak terbatas gitu loh. Jadi hanya pakai, misalkan kita bisa bilang ya, kalau misalkan online tuh kita cuma pakai modal internet doang, handphone, kamu tuh udah bisa melakukan purchasing nggak cuma di Indonesia aja, tapi bisa di luar gitu kan. Nah, banyak orang bilang kalau misalkan toko online itu praktis karena tidak memerlukan waktu jam buka atau kayak close atau opennya gitu kan. Dan pengunjung tuh bisa transaksi kapan aja gitu kan. Even misalkan admin kalian nggak standby gitu kan, tapi kan mereka tetap bisa melakukan pembelian gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan apa namanya ada yang kayak bahkan ada beberapa typically yang ngasih ngasih service apa kayak apa namanya 24 jam online gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak literally online kan. Ada biasanya mereka tuh sudah bikin semacam kayak booth gitu kan yang bisa membantu menjawab chat chat basic ya. I mean chat yang sudah disetting typically percakapan seperti apa sih yang kebanyakan dilakukan oleh customer, kemudian biasanya udah di set jadi ketika misalkan orang jawab orang tanya udah ada jawabannya semua gitu. Kalau misalkan kalian di Shopee atau misalkan kayak brand-brand besar seperti AirAsia contohnya, dia kan nggak punya call center kan. Even kalau misalkan dia punya call center, kalian akan diarahkan ke apa namanya booth chat mereka gitu loh. Dimana di situ sudah ada banyak sekali opsi. Misalkan kamu tanyanya gimana cara refund gitu kan, itu udah ada opsinya semua gitu. Jadi nggak perlu istilahnya nggak perlu orang lagi buat ngebales gitu. Kecuali yang urgent-urgent banget gitu. Terus marketplace. Nah, marketplace adalah model bisnis yang mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Ya, jadi basicnya sebenarnya marketplace itu juga website, tapi dia itu hanya kayak penadah gitu loh guys, penadah wadah di mana dia itu mempertemukan antara penjual dan pembeli gitu. Nah, jenis marketplace sendiri itu ada dua sebenarnya. Kalau misalkan kalian nggak aware, mungkin kalian pikir kayak semua marketplace itu sama, tapi sebenarnya ada bedanya. Yang pertama ada marketplace murni dan marketplace konsinyasi gitu. Kalau misalkan kalian pernah nonton meme itu nggak sih? Aku lupa entah itu di Twitter entah itu di Instagram. Kalau di Shopee gitu kan, kayak lapaknya kayak banyak banget. Terus Tokped tuh ya agak beraturan dikit gitu kan. Terus kalau Zalora itu diibaratkan seperti mall. Nah sebenarnya antara Shopee, Tokped, kemudian Zalora, Blibli dan Lazada ini jenis marketplace yang berbeda gitu. Nah kita bahas dulu soal marketplace murni. Nah marketplace murni itu merupakan situs marketplace yang hanya menyediakan lapak untuk
berjualan, dan fasilitas pembayaran. Ya, jadi memang em, dia itu ada untuk penjual dan pembeli ketemu, terus dia tuh menyediakan platformnya, kemudian dia menyediakan juga berbagai macam alat pembayarannya gitu. Nah, yang kedua, penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi foto produk secara mandiri. Nah, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan oleh marketplace. Nah, ini metode pembayarannya itu tergantung dari marketplace yang menyediakan. Jadi biasanya itu kan yang paling umum itu metode pembayarannya ada transfer bank, ada virtual account, kemudian ada kartu kredit, ada cicilan kartu kredit, ada yang bayar via di toko kayak Indomaret atau Alfamart, kayak gitu. Nah, contohnya marketplace pun itu seperti apa? Ada yang kalau di Indonesia tuh yang paling populer tuh ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Elevania, terus kemudian belanja itu adalah marketplace murni ya. Karena dia platformnya itu khusus mempertemukan antara penjual dan pembeli. Kemudian ada lagi yang kedua adalah marketplace konsinyasi ya. Konsinyasi istilahnya adalah kalau misalkan biar gampang itu kayak titip barang gitu loh. Jadi pihak situs e-commerce-nya akan mengurus semua penjualan dari mulai foto produk, gudang, pengiriman barang, fasilitas pembayaran, terus alur transaksi, itu semua ditangani oleh situs e-commerce. Kemudian penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs e-commerce, dia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi kepada pihak e-commerce. Nah, contoh marketplace yang sifatnya konsinyasi ini adalah Zalora. Nah, dia tuh Zalora sama Beribenka. Kalau misalkan kalian buat ngebedain jenisnya yang detail tuh kayak gimana adalah kayak misalkan nih Shopee, Tokped ya. Kalau kalian jual di Shopee, di Tokped, di Lazada, kalian bisa buka tokonya, kalian punya gudang kalian sendiri, kalian bisa kontrol produk kalian Apa ini? sendiri gitu kan. Nah, Ini pinnya itu 332211. Oke. ini BRI ini kena pajak siapa loh, ya? 1%. Nah, wait. Itu BRI. Tapi bener ngirimnya ke sini. Hah? Pengen ngasih BNI. Soalnya Mbak wongnya Dila, duitnya neng mungkin bisa dibantu di Setos. mute. Lah kok gak kirimin nomormu BRI? Bu ada VNI, ngono. Iki aku tak kirim ke BRI. Oh pakai uang BRI aja. Uangku aja. 1% teko Um, 14 kan 140 woi. wait guys. Oke, jadi kalau misalkan di Zalora, Zalora tuh dia tuh kayak punya warehouse gitu. Jadi dia punya gudang. Kemudian nanti kalau misalkan kalian pengen jualan di Zalora, kalian tuh diminta untuk ngirim barang, kemudian detail produk. Nah, untuk foto, terus kemudian untuk upload dan lain-lain itu semua Zalora yang urus. Jadi istilahnya kalau misalkan kita ngebedain ya, contohnya kayak Matahari deh. Matahari dia tuh jualan banyak produk gitu kan. Nah, di dalam Matahari itu ada istilahnya semua brand kayak misalkan logo atau apa produk-produk kayak body shop gitu kan. Dia nitipin barang di Matahari. Nah, nanti yang ngurus itu semua Matahari. Nah, kalau di marketplace kan kalian tuh mulai dari terima order, mulai dari packing, terus kemudian ngirim itu kan kalian sendiri yang ngurus. Tapi kalau di Zalora tuh nggak ada timnya sendiri gitu kan. Even opsi dari pilihan pengiriman pun juga dari mereka gitu loh. Jadi dan kelebihannya Zalora dibanding yang lain ya, kalau misalkan Zalora itu dia juga punya warehouse di beberapa negara. Jadi dia tuh nggak cuma punya di Indonesia aja,
Tapi dia juga kayaknya ada di Singapura kalau nggak salah. Jadi makanya barang-barang yang dijual, misalkan kalian melihat ya, dua produk yang sama gitu ya. Misalkan kalian mau beli sepatu Converse gitu kan. Nah, ada dua produk yang sama gitu kan, tapi punya harga yang berbeda. Nah, ternyata kalau misalkan kalian cek lagi, itu biasanya produk sepatu yang pertama itu dikirim dari Indonesia. That's why harganya lebih murah. Tapi yang satu lagi itu dikirim dari Singapura, makanya dia harganya lebih mahal. Makanya dia biasanya ada opsi kayak pengiriman dari luar negeri dan dia takes time, kurang lebih 2 minggu gitu kan. Karena emang diambilin dari warehouse dia yang di luar gitu kan. Terus juga ada Berry Benkan. Berry Benkan ini juga sama. Jadi kayak beberapa label itu naruh barang di sana, nanti dia yang lola gitu kan atas nama Berry Benka. Dan pembeliannya juga mostly dilakukan bisa di apps-nya. Kalau misalkan mau produk lebih lengkap itu bisa di apps-nya atau di website-nya sendiri. Nah, oke, jadi Kak, apa sih kelebihan dari marketplace gitu ya? Yang pertama, di situ tuh kamu bisa bertemu dengan banyak pembeli dan penjual ya, karena emang marketplace itu adalah tempat berkumpulnya pembeli. Jadi kebanyakan orang browsing ke marketplace itu untuk mencari sebuah barang. Jadi dia tuh bener-bener kayak, oke, aku mau beli barang A gitu kan. Baru browsing di marketplace dan otomatis purchasing-nya itu, tingkat purchase-nya itu lebih tinggi gitu loh. Dibandingkan di online shop ya. Kemudian banyak relasi pedagang. Nah, selain banyak pembeli, di marketplace juga banyak penjual dengan berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan. Nah, kamu bisa memanfaatkannya untuk bertukar informasi antar sesama. Jadi kayak building relasi gitu loh, guys. Sehingga ibaratnya tuh kalau misalkan kalian bisa building relasi tuh ke depannya tuh bisa kerjasama bareng gitu loh. Entah itu collab, entah itu kerjasama dalam bentuk yang lain gitu. Kemudian yang ketiga adalah sewa toko itu murah dan itu bisa 24 jam gitu ya. Kebanyakan pihak marketplace ini menggratiskan untuk membuka toko di marketplace mereka gitu kan. Kemudian tampilannya sudah tampilan marketplace itu sudah dirancang cukup menarik ya oleh mereka gitu. Jadi kita tuh kayak nggak perlu ngedesain tampilan macam-macam gitu loh. Kita bisa jualan 24 jam selama 7 hari non-stop dalam seminggu ya. Yang keempat, kelebihan lainnya adalah jangkauannya jadi lebih luas. Nah, keuntungan lain berjualan di marketplace itu kamu tuh bisa mudah ditemukan oleh pembeli dan jangkauannya itu lebih luas dibandingkan dengan sistem online yang ada di website kamu aja gitu loh. Ibaratnya kan karena kalau kita bilang marketplace itu dia itu kan user atau customer itu kan nyarinya by keyword kan. Itulah kenapa biasanya akan muncul banyak rekomendasi seller gitu. Terus yang kelima, lebih meyakinkan pembeli. Dengan mendaftarkan di marketplace, pembeli akan lebih percaya dan aman saat melakukan transaksi. Karena di sini marketplace itu adalah sebagai pihak ketiga yang menahan dana penjualan sebelum barang sampai ke tangan pembeli. Jadi istilahnya itu kayak ada jaminan untuk pembeli bahwasanya barang itu benar-benar nyampe gitu loh. Yang keenam adalah terbantu promosi. Nah, marketplace sekarang itu apalagi ya, ini bulan 10, 10, 11, 11, 12, 12, mereka tuh lagi gencar-gencarnya promosi ke berbagai media online maupun media cetak gitu kan. Nah, di sini kamu punya keuntungan untuk bisa kayak semacam dompleng promosi mereka gitu loh guys, supaya kamu juga bisa supaya kayak toko di marketplace kamu lu juga bisa dapat lebih banyak exposure dan lebih banyak pencarian gitu. Nah, biasanya kalau soal promosi ini, marketplace itu juga menyediakan package untuk iklan biasanya dia tuh. Jadi ada yang kayak start 5 juta, ada yang 10 juta, itu tergantung dari program yang sedang mereka jalankan. Nah, ada juga yang kalau misalkan kalian nih masuk marketplace gitu ya, terus ada kayak super brand day, terus apa aja brandnya. Nah, itu sebenarnya
brand-brand tersebut itu bayar ke marketplace untuk diiklankan atau ditampilkan di halaman terdepan atau muncul di banner depan gitu kan. Dan itu sebenarnya harganya tidaklah murah gitu loh. Biasanya kalau misalkan mau muncul di banner depan itu kita harus spending ads kira-kira package-nya itu di angka 10 juta. Kalau misalkan apa namanya kayak 5 juta atau apa itu biasanya kita muncul hanya sebagai rekomendasi. Misal kalian cari keyword tertentu ya, misalkan kalian pengen beli perabot rumah estetik gitu kan, ada orang ketik keyword. Nah, toko kalian tuh kebetulan ngejual soal produk-produk perabot rumah yang estetik. Nah, nanti pihak marketplace akan membantu store kalian tuh akan muncul di kayak entah itu urutan pertama, kedua, ketiga gitu loh, melalui ads yang tadi. Kemudian ada fitur gratis ongkir. Nah, ini yang paling disukain oleh pembeli gitu ya. Siapa sih yang nggak suka gratis ongkir gitu ya? Karena kan kadang kita beli ini harga barangnya cuma 10.000 gitu kan. Ternyata ongkirnya tuh 23.000 gitu kan. Nah, kalau misalkan kita dapat free ongkir kan otomatis bisa memangkas dari budget yang sudah kita keluarkan kan. Nah, program gratis ongkir ini selain bisa menarik pembeli tadi, itu juga bisa membantu meningkatkan omset gitu kan. Cuman perlu kalian tahu bahwasanya program gratis ongkir ini tidak serta-merta selamanya diberikan gitu loh guys. Jadi biasanya akan diberikan kepada store-store yang baru opening atau yang kayak baru buka itu biasanya dapat privilege gitu kan. Nah, atau di di momen-momen tertentu, misalkan kayak tadi ya payday, terus kemudian ada yang tanggal tanggal kembar kayak gitu tuh baru biasanya marketplace kayak ngasih gitu kan. Bahkan sekarang beberapa marketplace tuh sudah membebankan gratis ongkir itu pada seller gitu loh. Jadi nggak semuanya ke cover, apalagi kayak Shopee ya. Tapi sekarang tuh udah nggak kayak dulu. Sampai sekarang tuh lebih pelit dibandingkan dulu ya. Kalau dulu tuh Shopee tuh bisa kasih banyak banget gratis ongkir dan juga ada voucher misalkan kayak kamu follow toko itu kan dapat voucher misalkan potongan 5.000 atau 10.000 gitu kan. Nah, sekarang tuh biaya-biaya tersebut kebanyakan tuh udah dibebankan kepada seller gitu kan. Atau kalau misalkan mereka kasih pun itu jumlahnya misal satu hari cuman untuk 10 orang misalkan kayak gitu atau 5 orang misalkan kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya fitur COD. Beberapa marketplace sudah banyak menyediakan fasilitas cash on delivery. Mereka bekerja sama dengan jasa pengiriman yang mendukung program tersebut gitu. Nah, ini juga memungkinkan kamu untuk bayar produk di tempat. Nah, kalau misalkan kalian lihat di Shopee itu ada juga untuk beberapa store-nya tuh yang kamu bisa COD, which is waktu barang datang kamu bayar gitu kan. Ada juga COD saat barang dibuka. Nah, itu juga ada. Terus dari sekian banyak kelebihan tuh kekurangan marketplace tuh apa gitu ya. Yang pertama udah pasti persaingan tinggi antar seller gitu kan. Akibat persaingan tinggi, bahkan ada beberapa seller yang rela mendapatkan keuntungan yang kecil asal bisa laku dalam jumlah banyak gitu ya. Ada beberapa orang yang bilang bahwa jualan online tuh lebih kejam daripada jualan secara offline. Tapi itu emang bener sih. Kalau misalkan kalian cek aja misalkan di Tokped atau di Shopee atau di Blibli, kadang kalian cari satu keyword barang, yang muncul tuh barang yang mirip-mirip dengan harga yang berbeda. Nah, sebagai seorang buyer, itu otomatis dia akan memilih produk dengan harga yang paling murah gitu loh. Itu adalah salah satu kekurangan marketplace. Jadi karena banyak pembanding, kemudian banyak orang yang jualan juga dengan produk hampir serupa, maka kecenderungan dari customer kita untuk memilih produk pasti dengan harga yang paling murah. Makanya biasanya itu rela banting harga buat dapetin revenue yang continue gitu loh. Ada yang bahkan ngasih margin sangat tipis supaya ya udah yang penting dia beli gitu, beli di aku gitu kan. Atau kalau misalkan kalian tuh pernah lihat produk kayak oh ini produk baru launching tapi yang beli udah 10.000 dan reviewnya bagus-bagus. Nah,
itu ada cyber army-nya guys. Kalau misalkan kalian tahu tuh ada sekarang kayak gitu tuh ada agensi atau mungkin brand-brand tuh punya semacam PIC orang-orang yang bisa diajakin campaign untuk bikin rating bagus di marketplace. Nah, itu jadi kalian juga jangan mudah tertipu juga dengan kayak oh beli produk ini ratingnya bagus, yang komen bagus. Nah, bisa jadi itu nggak semuanya tuh beneran orang yang beli gitu. Karena itu bisa disetting juga. Kenapa? Karena ketika misalkan produk itu yang beli banyak, otomatis dengan review yang bagus, otomatis trust dari customer juga semakin tinggi dong gitu. Nah, masalahnya untuk bikin produk itu terjual dalam jumlah misalkan ribuan atau puluhan ribu dalam waktu yang singkat tuh kan agak impossible kecuali kita mengeluarkan budget marketing yang sangat besar gitu. Itulah kenapa ada kayak cyber army yang memang tugasnya adalah membeli di marketplace dan membelikan rating yang bagus gitu kan supaya ketika misalkan produk itu banyak dibeli orang, kalau misalkan kita masukin keyword tertentu, dia biasanya akan muncul di pencarian paling atas, entah itu 1, 2, 3, 4, pokoknya 5 besar lah biasanya. Terus yang kedua ada keberlangsungan yang tidak terjamin. Nah, kalau misalkan marketplace tersebut itu bisa bertahan dan dia itu bisa mengalahkan marketplace yang lain, udah pasti dia punya umur yang panjang ya. Tapi kalau misalkan dia kalah bersaing, bisa jadi dia akan tutup dan kerugiannya juga tambah besar gitu. Sebagai contoh, apa sih yang tutup kemarin? JDID kan akhirnya tutup kan, close kan ya karena dia mau udah nggak kuat gitu loh. Kalau kita bicara marketplace yang sampai saat ini yang masih kuat adalah Shopee, Tokped, yang Lazada kemarin kayak dibilang udah mau orang bilang kayak aduh Lazada tuh sekarang udah nggak oke gitu kan. Tapi karena dia adalah anaknya dari Alibaba, akhirnya dia dapat kucuran dana dari Alibaba untuk membesarkan community-nya gitu. Kalau misalkan kita bicara marketplace, kalau cowok-cowok aku tanya deh, cowok-cowok ini paling suka belanja di marketplace apa coba? Kalian boleh jawab di chat deh. Kalau nggak mau open mic. Dari sekian banyak marketplace yang ada, kalian-kalian nih cowok-cowok di sini nih, itu paling suka dan ngerasa kayak paling nyaman tuh belanja di marketplace yang mana? Timoren, Kak. Ini siapa yang jawab? Imoren. Alasannya? Di Oh, Timoren. tim Oren. Aku Ya, pikir Imoren. Timoren, Sorry, Kak. guys. Kuping aku agak. Tim Oren. Alasannya, ini cowok tim Oren loh. Luar biasa sekali. Alasannya kenapa? Alasannya ini sih Kak, kalau untuk Timoren itu yang pertama memang eh, udah lama juga pemakaiannya gitu. Dari Mm-mm. sekitar beberapa tahun yang lalu ya. Terus juga Mm-mm. di Timoren itu ya pertama kita kan dapat voucher gratis ongkirnya tuh terus menerus gitu. Jadi ketika emang Hmm. kita jarang belanja pun kita tetap punya simpanan gitu Kak. Nah, itu yang pertama. Oh. Terus juga dari yang kayak diskon-diskon kadang gitu ya. Terus juga kadang dari pembelian barang itu kan kita dapat koin ya. Nanti koin itu Mm-mm. juga bisa ditukerin voucher lagi. Jadi Iya. I pemanfaatannya feel you. ada sih Kak. I feel you tuh. Aku bisa dapat Kalau, koin apa cashback tuh sampai 500.000 loh. Masya Allah. Iya serius. Ya. Aku juga baru nggak ternyata gitu kan. Karena Kalau semakin tim, kalau tim hijau kenapa? kalau tim hijau ini sih Kak, kekurangannya sistem COD-nya tuh jarang banget. Hanya beberapa, Oh, jarang ya? jarang banget kalau tim hijau ya. Nggak tahu sih kalau teman-teman lain. Cuman kalau emang yang Sarul pakai gitu. Kalau di tim Hmm? itu memang jarang kan dulu batch kemarin waktu digital marketing juga pakai tim hijau kan gitu untuk emang Mm-mm. marketplace-nya ya memang kita untuk naikin engagementnya juga lumayan susah gitu Hmm. ketimbang pakai tim oren gitu Kak. Oke. Jadi Sarul adalah tim oren ya. Iya Kak. Padahal barang-barang cowok biasanya tidak terlalu banyak ditemui di tim oren. Kamu biasanya kalau di tim oren belanja apa Sarul?
lebih ke produk Samase sih Kak. Produk apa? Samase, produk Bandung lokal. Oh, Ya, ya. cuma memang eh, cukup lumayan lah mengkocek harga juga itu. Hmm. Oke, oke. Thank you, Sahrul. Aku mau tanya tim, bentar nih, ada tim Tokped. Satria mana Satria? Satria boleh open mic kah? Wah, Satria nggak ada suaranya, guys. Ada lagi ya yang pakai Tokped? Bentar, tim hijau. Ahmad, Zain mana Zain? Ya, Kak. Oh ya udah, oke. Kenapa kamu menjadi tim Tokped? Alasan kamu menyukai tim hijau ini kenapa nih? Apakah karena BTS? Enggak Kak. Kan kalau ijo itu Kak, apa namanya? Kalau ada masalah gitu dari tim supportnya tuh itu Kak gampang di apa diterima iya kan diterima aja ditanggepin. Kalau Hmm. tim Oren susah Kak. Oh Pernah ya agak kejadian, lama ya. Gimana? iya pernah kejadian saya mesen barang ada ya kesalahan gitu di Oren. Susah Mhm. Kak ngubungin ke pihak Shopee-nya kendalanya. Hmm. Terus Kalau di pernah juga Mm-mm. kalau itu di tim hijau itu agak gampang Kak, lebih gampang aja di hijau. Oh jadi kayak customer service-nya tuh lebih responsif yang di ini ya, Hijau Kak. di Heeh, hijau ya. iya betul. Oh, oke. Biasanya belanja apa sih di tim hijau? Kalau di tim hijau tuh biasanya kayak lebih ke elektronik, barang-barang cowok kayak gitu. Nah, kalau hijau sih saya biasanya itu beli HP, Hmm. laptop, kipas gitu Kak. Iya benar. Nah teman-teman aku kebanyakan cowok kalau kayak beli laptop, beli barang-barang gadget tuh pasti kebanyakan di Tokped sih dibandingkan di Shopee. Iya Kak. Karena enak lebih enak aja Kak. Interface-nya lebih enak juga ya Tokped ya. Iya Kayak betul. dilihatnya tuh kayak lebih clean, lebih dibandingkan Shopee. Kalau orang bilang kayak Shopee tuh kayak pasar gitu loh. Kalau kalau Tokped tuh kayak oke lah, anggap aja kayak apa sih waktu dulu tuh ada kok meme-nya kalau kalian masih ingat. Yang masih ingat boleh komen ya. Thank you Satria. Iya Kak, sama. Oke, ada lagi selain tim oke, main Sope Cocoki. Iya tuh ada Shopee ada game yang sulit banget tuh kan. Kalian juga suka main itu kah? Oke. Ada yang pakai OLX juga ya? Oh, Satria ya pakai OLX. Hmm. Oke, ini sama nih. Kayaknya tim hijau dan tim oranye nih sama-sama punya diehard fans yang balance. Oke, terus kita lanjut lagi nih ngobrolin soal marketplace. Tuh ada fee dari marketplace. Nah, beberapa marketplace itu menerapkan biaya administrasi ya atau fee gitu kan untuk setiap transaksi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Misalnya saja kalau misal marketplace itu ada akumulasinya guys. Biasanya tergantung dari marketplace-nya sendiri ya. Kayak misalkan di Shopee itu sampai 10 juta itu kalau nggak salah masih nggak ada biaya admin. Tapi kalau udah 10 juta sampai 50 juta tuh ada biaya adminnya kalau nggak salah 4% atau 5% ya. Terus kemudian nanti kalau naik di atas 100 juta ada kenaikan lagi gitu loh. Jadi depend dari pendapatan yang kalian dapat gitu loh. Nah, makanya semakin gede pendapatan kalian, otomatis biaya adminnya itu juga lumayan gitu loh. Karena kebetulan yang apa brand yang aku pegang ini juga tanpa bantuan ads, tanpa bantuan apapun, kita tuh kayak kita tuh cuman kayak ngediemin aja tuh marketplace-nya. Jadi kita nggak pernah nge-ads, kita nggak pernah kayak ganti-ganti cover, ya asal punya aja lah ya. Itu bisa sebulan itu tanpa ngapa-ngapain itu 150 juta gitu kan. Tapi juga
admin biayanya juga gede gitu loh. Itu juga yang jadi pertimbangan kenapa orang lebih prefer untuk membesarkan websitenya dibandingkan marketplace-nya gitu. Terus yang keempat, kekurangannya adalah promosi berbayar. Nah, kebanyakan dari pedagang di marketplace menggunakan strategi promosi berbayar supaya dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Nah, hasil yang didapatkan ini belum tentu sesuai dengan yang sudah dikeluarkan untuk biaya promosi gitu. Nah, ini biasanya kalau misalkan hasilnya nggak balance, nggak sesuai harapan tuh, pembandingnya adalah status dari seller itu sendiri. Kan kalau kalian lihat misalkan kayak di tim Oren kan ada star seller gitu kan, terus kemudian ada mall gitu kan, ada Shopee Mall gitu kan. Nah, pemilik brand itu berhak untuk mengklaim dan mendaftarkan brandnya sebagai pemilik Shopee Mall misalkan. Nah, mostly biasanya star seller ini akan kalah dengan yang namanya Shopee Mall gitu kan. Karena Shopee Mall tuh punya beberapa privilege yang tidak dimiliki oleh star seller gitu kan. Mulai dari bisa muncul di banner ya, kalau misalkan kalian buka Shopee terus ada banner-banner di waktu-waktu khusus atau di momen-momen khusus, atau misalkan nih kan ada kategorisnya ya, misalkan kayak apa kayak peralatan dapur gitu kan, atau peralatan rumah tangga, terus kemudian fashion, terus kemudian beauty. Nah itu kan bannernya itu kan beda-beda kan. Nah buat muncul di situ, yang bisa muncul di situ ada hanya kebanyakan adalah Shopee Mall, dan itu tadi yang aku bilang ada budgetnya gitu kan. Padahal kalau misalkan kita udah bayar budget itu gitu ya buat muncul di banner depannya Shopee, itu juga tidak selalu menjamin bahwasanya kita juga akan dapat pendapatan yang sebanding dengan biaya iklan yang sudah kita keluarkan. Terus lagi ada peraturan yang ketat ya. Marketplace itu biasanya punya peraturan yang ketat yang wajib ditaati oleh semua seller. Jadi kalau misalkan nanti ada pelanggaran, biasanya ada blokir. Nah, yang paling sering nih ya, yang paling sering terjadi adalah kayak pelanggaran peraturan itu adalah saat live biasanya. Jadi live itu peraturannya itu lebih ketat. Ada beberapa kalimat atau kata-kata yang biasanya tuh diharapkan untuk tidak dilontarkan ketika live gitu loh. Nah, kayak gitu tuh biasanya sekali kedetek gitu kan, itu langsung di akunnya tuh biasanya kayak keblokir, nggak bisa live selama 7 hari misalkan kayak gitu. Nah, biasanya untuk menyiasati hal ini gitu kan, beberapa seller itu punya lebih dari satu marketplace gitu loh. Jadi misalkan nih kayak tadi Rosi jualan bakso aci ya. Nah, Rosi itu nanti nggak hanya punya satu store aja di Shopee misalkan. Jadi ada kayak bakso aci 1, bakso aci 2, bakso aci 3 gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi udah langsung bikin beberapa akun gitu. Jadi tujuannya apa? Ketika misalkan satu tadi udah ke-ban atau melakukan pelanggaran gitu kan, masih ada 2 akun lain yang bisa digunakan untuk live atau berjualan gitu kan. Kemudian brand awareness yang relatif lemah. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh semua brand. Jadi kebanyakan pembeli yang pernah belanja akan lebih ingat nama dari marketplace-nya daripada nama brand kamu. Jadi nama brand kamu itu susah untuk diingat gitu loh. Makanya kita bilang brand awareness-nya lengah. Itulah yang kita lakukan sama kayak HFS kemarin yang aku pegang itu. Itulah kenapa dia nggak mau gede di marketplace. Karena nanti orang akan ingat Tokped-nya atau Shopee-nya gitu kan, bukan HSF-nya gitu kan. Beda cerita ketika kita memaksa community kita untuk membeli di online shop atau di website kita gitu kan. Akhirnya kan orang pasti akan mencari website HSF Eyewear gitu kan. Otomatis akan terngiang-ngiang terus di kepala mereka bahwasanya, oh, aku beli kacamata HSF Eyewear gitu, bukan beli kacamata di Shopee gitu. Dengan merek HSF Eyewear gitu. Ya, jadi itu sih yang sebenarnya paling ditakutkan. Nah, beberapa strategi brand yang besar biasanya kalau punya budget marketing yang unlimited ya guys ya, unlimited di sini kita bisa bilang M ya, bukan ratusan juta lagi tapi miliaran ya. Itu biasanya mereka itu ngedein nama brandnya sekaligus ngedein di marketplace-nya juga. Jadi antara brand awareness
aku biasanya bilang kayak brand awareness yang solo ya. Solo itu I mean dia tuh bener-bener ngegedein misalkan di platform sosial media dan websitenya gitu kan. Tapi dia juga gedein di marketplace-nya juga. Jadi harapannya ketika orang itu udah tahu brand, anggap aja kayak Skintific lah ya contohnya ya. Ini cewek-cewek di sini ada yang pakai Skintific nggak? Coba raise hand. Atau ada yang familiar dengan Skintific? Yang suka main TikTok tuh pasti tahu yang namanya Skintific. Skintific itu kan sebenarnya, nah Rosi, ayo Putri, mana lagi? Mana lagi tim Skintific? Nah, kalian kalau tahu ya, sebenarnya Skintific itu bukan dari Kanada. Orang-orang kan taunya dulu Skintific adalah brand dari Kanada dan dia itu sudah lolos sertifikasi, istilahnya bukan BPOM ya, ada di sana itu kalau Food Federation, FDA namanya, Food Federation, and apa ya, lupa aku singkatnya, pokoknya FDA lah ya. Nah, FDA itu sebenarnya lebih ketat dibandingkan BPOM gitu kan. Tapi dia bisa waktu pertama kali masuk, dia kan langsung hype-nya kan di TikTok kan, di sosial media kan. Budgetnya Skintific ini tak terhingga guys. Makanya waktu dia gedein platformnya di TikTok, dan dia tuh tahu ya, karena dia adalah pemain baru, dia langsung nyasar TikTok. Karena TikTok adalah platform yang memang dikhususkan untuk brand yang memang mencari pengguna atau pasar baru gitu kan. Nah, ketika dia gede di TikTok, dia juga pakai KOL, dia pakai influencer gitu kan, mulai dari mikro, nano, sampai mega. Nah, dia juga langsung ngebom di berbagai marketplace gitu loh. Jadi, ketika akun dia itu udah rame diomongin, baru dia langsung switch campaign di marketplace. Nah, dia gedein nama dia di marketplace gitu. Dengan demikian, brand awareness-nya dia terjaga, tapi konversi dia di marketplace juga tinggi gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya, itu kalau unlimited budget marketing ya gitu kan. Itu sih enaknya. Tapi kalau misalkan kamu punya budget yang limit gitu kan, aku suggest itu akan lebih better ketika kamu gedein brand awareness kamu dulu, kemudian baru pindah ke marketplace gitu. Tapi kalau tujuannya kamu nggak pengen brand kamu punya awareness yang tinggi, cuma pengen konversi aja, ya udah langsung aja jualan di marketplace gitu. Itu adalah cara paling cepat gitu loh. Kemudian kekurangannya lagi adalah pencarian butuh waktu gitu ya, karena kebanyakan marketplace menggunakan rekening bersama, maka uang dari pembeli akan ditahan dulu sampai barang sampai, dan kamu butuh modal yang lumayan gede ya untuk istilahnya kita bisa bilang kayak proses supaya proses distribusi tadi tetap berjalan gitu loh. Terus online shop kita bahas nih. Online shop itu kita bisa sebutnya dengan toko online. Nah, sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung. Nah, kenapa sih Kak harus online shop? Ya, ada toko online itu menuntut kamu untuk lebih mandiri. Jadi ya, kalau misalkan kamu masih awal-awal bisnis terus kayak pingin cepet cuan, ya udahlah marketplace. Tapi beda ya, online shop itu menuntut kamu tuh jadi seller yang lebih mandiri, terus kamu diminta untuk membuat website, mengelola juga pemasarannya melalui media sosial, dan secara langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi kayak direct to konsumen, tanpa ada perantara pihak ketiga gitu ya. Nah, meskipun kamu dituntut buat mandiri, sebenarnya ada banyak keuntungan dari online shop ini dibandingkan marketplace gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah punya brand sendiri gitu ya. Beberapa contoh nih yang udah kayak udah sukses ya, punya online shop itu kayak ada Erigo, ada Bro apa ini? Bukupedia gitu kan, Baby Zania, Rabani. Nah, itu contoh yang online shop-nya kenceng ya. Nah, untungnya apa sih? Yang pertama, trust dari konsumen gitu ya. Dari risetnya VeriSign, 84% konsumen lebih percaya kepada toko online yang punya website resmi dibandingkan toko online yang cuma punya sosial media atau marketplace aja. Kemudian ada lebih banyak exposure di Google. Jadi toko online kamu akan lebih mudah untuk muncul di hasil pencarian Google. Nah,
kenapa sih kemunculan toko online itu penting di pencarian Google? Itu karena 81% konsumen tuh melakukan riset melalui search engine ya, sebelum mereka tuh beli produk secara online gitu kan. Jadi setidaknya ketika dia mencari keyword tertentu terus website kamu tuh muncul, dia kayak bisa ceki-ceki dulu dan baca-baca dulu sebelum memutuskan untuk membeli gitu loh. Jadi proses proses pengenalan terhadap produk kamu tuh bisa secara langsung gitu loh. Beda sama marketplace ya. Kalau marketplace kan kamu cari keyword yang keluar adalah produk dan harga, akhirnya kamu langsung di set, oh ini yang termurah gitu kan. Tapi kalau di website kan beda. Ada journey customer yang tidak terlewat gitu loh. Ada orang itu intention ya mencari dulu, terus kemudian dia itu get to know kamu dulu. Setelah get to know kamu dulu, baru dia memutuskan untuk beli gitu loh. Keuntungan ketiga adalah mengurangi ketergantungan. Nah, mengurangi ketergantungan pada marketplace ini yang paling penting ya. Sehingga kamu tuh bisa benar-benar mandiri mengelola toko online kamu sendiri, bukan hanya dari pihak ketiga gitu ya. Jadi kamu bisa ngiklanin sendiri, kamu bisa bikin program sendiri, bisa ngasih voucher sendiri, bisa ngasih kode affiliate sendiri gitu. Terus memperluas branding. Nah, pada akhirnya kamu akan tetap butuh website gitu loh buat brand kamu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu pengen memperluas brand image kamu gitu kan, atau branding kamu atau brand awareness kamu, nah at the end website inilah yang kamu pakai gitu, senjata kamu gitu loh. Kemudian kontrol yang maksimal ya. Jadi ketika ada perubahan kebijakan atau ketika ada masalah dengan marketplace, kamu tuh nggak ikut kena dampak gitu loh. Karena kamu tuh ngelola website kamu sendiri gitu. Misal nih kayak ada kapan itu kan pernah ya Shopee lagi down gitu kan, otomatis orang nggak bisa transaksi gitu kan. Tapi kalau misalkan itu di toko online kamu kan kamu nggak perlu berimbas kan dengan itu kan. Atau mungkin ada kebijakan sebagai contoh kayak dulu kan di Shopee kalian masih sering menemukan produk-produk langsung yang dijual dari Cina gitu kan. Nah, kalau di tempat kamu kan kamu nggak perlu terpengaruh dengan persaingan itu kan gitu. Terus kemudian kerugiannya tuh apa sih? Yang pertama udah pasti saingannya cukup ketat ya, karena eh, toko online tuh banyak, website tuh banyak. Jadi kamu tuh harus berpikir keras apa sih yang bikin web kamu atau toko online kamu tuh better daripada yang lain gitu kan. Terus kemampuan teknis. Nah, kemampuan teknis ini ya tadi ya yang kayak kalian sekarang lakukan ini ya, upload listing produk, terus nanti ngasih nempelin plugin payment, terus kemudian masukin opsi pengiriman, terus kemudian nanti manajemen SEO-nya juga. Nah, itu butuh kemampuan teknis memang. Terus ada manajemen yang baik. Kan? Beda dengan marketplace, toko online itu butuh manajemen yang baik, mulai dari pengelolaan gudang, kemudian pengiriman, terus customer service. Nah, semuanya itu kita yang tanganin gitu loh. Yang keempat adalah promosi yang lebih ya. Kalau di marketplace tuh kita bisa numpang ya, karena kita juga numpang di tempat orang, kita tuh bisa numpang. Mereka tuh lagi promo apa, kita bisa ikut trennya mereka gitu kan. Beda dengan website. Nah, kalian tuh harus benar-benar bikin tipe promosi yang cuma ada di website kalian gitu. Contohnya tuh mungkin bisa kalau HSF kemarin tuh harga launching produk kolaborasi itu diskonnya lebih gede ketimbang kalau kamu beli di marketplace gitu. Atau kalau dijual di marketplace dia nggak diskon, tapi kalau di website dia beri diskon, misalkan kayak gitu. Kemudian apa ya, effort untuk meyakinkan pembeli itu lebih gitu loh. Berbeda sama marketplace yang punya branding masif gitu kan. Kamu butuh upaya lebih untuk bisa meyakinkan pembeli supaya mau bertransaksi di website kamu gitu loh. Dan yang keenam adalah butuh waktu buat kirim barang. Nah, biasanya itu karena dikerjakan sendiri gitu kan, otomatis alur proses pembelian tuh akan lebih lama dibandingkan saat kamu bergabung ke marketplace. Karena kan kalau di marketplace tuh ada hari yang kayak produk ini harus sudah di packing, tanggal sekian harus sudah dikirim, tanggal sekian harus sudah nyampe. Timeline-nya itu benar-benar ketat gitu loh. Kalau misalkan di toko online kalian sendiri tuh kalian harus benar-benar memikirkan timeline kalian sendiri gitu loh.
Nah, terus ini ada beberapa tips yang bisa bikin toko online kamu tuh jadi lebih menarik gitu ya. Yang pertama jelas foto produk ya. Foto produk adalah metode jangka pendek untuk meningkatkan konversi. Jadi, lewat foto ya, maka akan terbentuk sebuah impresi dan di sini akan terbentuk trust kepada konsumen dan juga terjadilah traffic ya ke website kamu gitu kan. Nah, kalau misalkan trafficnya kenceng, otomatis konversinya juga akan semakin tinggi gitu kan. Selain itu, foto produk itu bisa menjadi semacam identitas dari brand kamu sendiri. Gitu. Yang kedua, layout. Nah, layout ini penting ya, karena layout itu adalah tampilan website yang punya andil besar untuk meningkatkan konversi gitu kan. Jadi harapannya layout itu harus menarik, enak dilihat, terus kemudian clean dan bikin orang tuh gampang mengakses gitu. Kalau misalkan contoh tadi hmm, punyanya Andri ya, yang punya teman kamu yang cewek tadi itu menurut aku layoutnya udah oke ya, karena dia di depan tuh langsung ada kayak home penjelasan, terus kemudian bawah tuh langsung produk. Jadi orang udah tahu kayak mau harus kemana nih kalau misalkan mau purchase gitu kan. Harus baca apa nih? Baca bagian yang mana nih kalau misalkan mau ngebaca soal isi brand tersebut gitu kan. Nah, ini ya. Ini kelengkapan yang sebaiknya kalian tambahin fitur-fiturnya ya. Waktu check out itu ada keranjang belanja, terus kemudian ada varian metode pembayaran, terus ada perhitungan ongkir, terus ada juga chat customer service. Makanya kemarin aku saja sekalian install plugin chat ya supaya orang tuh bisa chat langsung ke WA ataupun ke ini apa namanya eh ataupun istilahnya ada yang ngebalesin lah kalau misalkan mereka mau tanya-tanya gitu kan. Terus hosting penting ya guys, hosting seperti yang udah kita coba minggu lalu ya. Kalau hostingnya masih yang pakai gratis, biasanya memang kendalanya di tadi gitu kan. Sulit gitu loh buat kalian maintain di dalamnya. Tapi kalau misalkan kalian pakai hosting yang berbayar, itu um, kemungkinan untuk tidak down yang kayak kemarin tuh lebih sedikit gitu loh. Dan speednya lebih cepat gitu. Kayak misalnya punya Febri kemarin kan dia kan berbayar tuh kan, nah makanya dia kayak bisa sampai prosesnya sampai akhir dan cepet dan nggak ada kayak delay-delay gitu loh, karena dia pakai hosting yang berbayar gitu. Nah, udah sih itu aja tadi kalau aku ngebahas soal marketplace dan toko online. Mungkin ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau ditanyakan? Mhm. Kalian boleh tanya via kolom chat ataupun via ini ya. Sambil aku coba login ini ya, kita install Mitrans. Kalian boleh buka ini ya, sambil ini kalian buka web apa WordPress kalian, web kalian, login dulu, masuk ke WooCommerce-nya. Itu juga lagi login ya, bentar.
BTW ini kalian semua udah daftar akun Mitrans belum ya? Ada yang belum daftar? Atau ada yang udah daftar? Soalnya kalau misalkan ini tuh harus ini loh, apa namanya? Harus daftar dulu, harus punya akun di Mitrans dulu baru bisa nanti dimasukin ke sini. Oke, Putri. Putri udah daftar? Iya, halo Kak, mau nanya. Mm-mm, Kemarin udah sempat buat akun Mitransnya itu buat mm-mm. akunnya aja atau sampai tahap yang KTP-KTP itu ya Kak? Sampai KTP sih, karena nanti akan diintegrasi ke WooCommerce-nya ini gitu. Karena kan dia Hmm, dijadikan sebagai alat pembayaran, gitu kan. hmm. Itu kemarin Jadi, pas mm, regis ya Kak, itu kan ada mm, minta kayak email bisnisnya gitu ya. Terus mm, saya masukin email bisnis. Terus pas mau ke tahap yang ngapain KTP itu kan mm, pihak Mitransnya itu minta masukin nama pemilik bisnis. Itu yang harus sama kayak nama KTP mungkin ya Kak. Nah itu kan mm, kebetulan bisnisnya itu kan bukan bisnis saya sendiri. Jadi itu mm. saya masukinnya nama saya aja atau nama si pemilik bisnisnya langsung. Sebenarnya itu nama pemilik bisnis sih. Jadi misal tuh punya teman kamu ya, ini aja, kamu pinjam teman kamu aja gitu. Jadi nanti kamu buatin akun atas nama teman kamu gitu. Atau misalkan punya mama kamu ya, kamu pakai mama kamu nggak apa-apa. Saya biasanya memang itu sih, Berarti eh, nanti kan ya, soalnya kelengkapan sama KTP-nya kudu sama. berarti saya buat di situ nama pemilik bisnis nama si teman saya. Kebetulan ini punya teman Mm-mm, saya. Terus mm-mm, KTP-nya juga KTP dia ya Kak. mm-mm, mm-mm, Oh, berarti ibaratnya di sini nggak ada sangkut paut sama nama saya ya, Kak. Saya buat mm-mm. identitasnya segala macamnya itu tentang si pemilik bisnisnya ya, Kak. Iya, karena kan biasanya nanti di Mitasu juga ada kayak misalkan opsi payment gitu kan. Apa namanya, opsi paymentnya. Nah itu kalau dulu biasanya dia tuh kayak butuh ini loh, apa namanya, NPWP juga kan. Kalau sekarang kan enggak gitu kan. Jadi kalau aku sih suggest punya teman kamu aja biar kamu nggak usah punya kamu gitu. Kecuali misalkan bisnis itu misalkan punya keluarga kamu gitu ya. Kalau aku ya, nah itu kamu pakai pakai KTP kamu sendiri itu nggak apa-apa. Atau Oh, misalkan punya mama punya ini gitu kan. Nanti kalau sama teman mungkin bisa dijelasin bahwasanya oh ini aku bantuin buat ini biar nanti kamu bisa ini sih soalnya nanti itu nggak ada efek apa-apa juga sih. I mean di sini kan kamu daftar supaya kamu bisa punya akun Mitrans yang bisa membantu memudahkan pembayaran di website yang udah dibikin tadi kan kayak gitu. berarti saya buat akun ulang aja ya, Kak. Soalnya kemarin saya pas buat akun, itu saya buat awalnya nama saya gitu. Tapi pas mau Mm-mm. nerusin ke KTP-nya, belum saya lanjut karena masih takut kan. Jadi mau tanya dulu ke Kak C. Jadi sekarang Mm-mm. saya buat ulang aja ya, Kak, ya, akun Eh Mitransnya ya. tapi kamu yang akun kemarin udah dibikin belum? Maksudnya udah sampai cuma tinggal upload KTP aja? Iya, udah sampai bikin sih Kak. Tinggal kalau mau ke langkah selanjutnya tuh mereka kayak langsung kasih notification gitu kan untuk ke langkah yang KTP itu. Nah, itu yang belum saya buat. Oh, kalau misalkan kamu udah sampai situ nggak apa-apa sih, kamu pakai KTP kamu tuh nggak apa-apa. Bisa jadi misalkan nanti ada ada diminta keterangan dan lain-lain bilang aja kalau misalkan kamu adalah partner gitu aja sih, itu juga bisa sih. Itu Oh, nggak terlalu ngefek ngefek juga sih sebenarnya. jadi menurut Kak C bagus saya gitu aja atau saya buat akun ulang atas nama si pemilik bisnis enaknya Kak? Gini, at the end itu yang nanti yang mengelola website ini siapa? Apakah kamu ataukah teman kamu gitu? Kalau misalkan itu kamu, aku sih better ya udah kamu aja nggak apa-apa gitu kan. Oh, Kayak kemungkinan misalkan sih tadi, ya Kak. mungkin siapa? Kemungkinan kemungkinan yang ngelola website mungkin saya sih Kak. Dia cuman pemiliknya aja gitu. Untuk Oh urusan iya, website dia kan mungkin saya.
Nah, ya udah, gak apa-apa, kamu aja. Oh, oke. Makasih Kak Cey. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang ini belum? Yang udah bikin apa namanya account? Sebenarnya kalian tuh kalau misalkan mau lihat mau installnya si Mitrans ini itu ada di modul ya, caranya itu nggak terlalu sulit, hampir sama seperti dengan install WooCommerce yang kemarin. Nah, kalian juga bisa download di sini sih. Jadi Mitrans WooCommerce. Ini aku kasih link dulu ya. Nanti coba langsung di download. Ada di oh ya Febri. Kak Cey izin bertanya. Jadi Mm-mm. ini saya udah melakukan registrasi untuk Mitrans-nya sendiri, untuk akun udah dibuat, dan juga untuk bagian-bagian yang diminta seperti terkait namanya itu udah saya isi semua, sampai ke identitas juga udah. Tapi untuk penyetingan di WordPress-nya itu saya masih bingung, Kak Cey, apa aja yang perlu disetting gitu. Soalnya di sini di bagian-bagian seperti kayak button title, button description itu perlu kayak gimana juga saya masih belum paham. Terus pas saya coba juga masih belum muncul gitu waktu saya mau coba try and error gitu. Sedangkan untuk key sama ID merchant-nya itu udah saya masukin. Oh, udah dimasukin. Kamu udah sampai yang apa namanya? Bentar. Udah sampai di sandbox itu belum? Coba sih di preview. Boleh share screen nggak? Oke. Oke. Ini kan sih untuk part ini itu settingannya ini saya masih bingung berapa settingan-settingan yang di sini perlu diisi semua atau gimana. Merchant ID-nya udah bener ya? Merchant ID-nya sama. udah sama. Oke. Tunggu. Terus bentar. Kayak gini Kak Cey, contoh button title, button. sama button description itu, button icons ini nggak perlu diubah atau ada yang perlu dirubah gitu. Saya masih bingung juga. Sebenarnya nggak perlu diubah sih kalau yang di sini. Paling yang di bagian tax ini loh. Nah, itu kan ada biasanya tuh ada kayak pajak itu, kamu mau masukin tax apa enggak gitu doang sih. Oh, ya itu udah di setting kalau nggak salah kemarin itu di luar produk. Itu sih kalau yang lain-lain tuh nggak perlu diubah-ubah ya. Kayak udah bawaannya dia gitu. Nanti kalau misalkan coba di payment, masuk ke payment sih. Aku cek dulu coba payment. Ya. Iya Kak Cey, di bagian ini saya bingung yang harus di enable yang mana. Yang mana? Coba lihat. Cek bentar. Ini juga. Oh, ini COD. Kamu mau ada COD apa enggak? Enggak. Kalau mau ada COD, ya udah nggak usah. Cek payment boleh. Ini benar udahan. Specific card payment. Nah, ini biasanya kalau apa namanya card payment ini apa ya? Ada debit, ada kredit. Itu biasanya ada pilihan banknya sih. Jadi ada kayak gini sih nanti biasanya. Biasanya ada kayak misalkan BCA, Mandiri, apa gitu. Ini bukan Kak Cey. Ini nih yang oh ya udah ya. Udah. Bentar.
Ya, ini bener sih, nanti itu akan keluar kayak pop up gitu loh kalau ini kamu setting tuh. Pop up yang dia itu ada select payment-nya tuh nanti di atas tuh yang credit card misalkan ATM bank transfer sesuai dengan ini sih. Terus kemudian BRI, terus BNI, BCA ClickPay. Nah, itu nanti keluar kalau kamu kasih buttonnya nih sebentar. Indomaret oke, kredit card install. Kamu mau pakai kredit card yang bisa dicicil nggak? Menerima menerima cicilan kredit card nggak? Kalau menerima tuh boleh sih ditambahin yang bawah tuh. Nah, ini biasanya Sebenarnya nanti ini nih kalau misalkan yang bawah nih yang credit card installment ini nanti kamu tuh kayak tergantung dulu harus dapat persetujuan dari banknya. Misal kayak oh ya yang bisa sekarang sementara BCA dulu atau apa dulu. Nah, itu nanti biasanya harus kerjasama sama banknya dulu tuh. Makanya kalau yang bawaan settingnya tuh kadang di off kan karena kayak ada settingan khususnya gitu loh biasanya. Jadi makanya beberapa itu tuh kayak berkala gitu loh. Misalkan kamu bisanya mandiri aja gitu kan yang pakai installment gitu kan. Jadi nanti di situ opsinya tuh nyetingnya cuma mandiri aja gitu. Atau BCA aja gitu. Kalau sementara sih nggak usah sih menurut aku. Tapi ini terus udah untuk overall. ya, Untuk mana? aku udah coba yang untuk order gitu misalkan di website aslinya itu dia nggak mau itu kenapa ya? Ada sesuatu yang perlu disetting dulu nggak? Coba sih lihat itu kalau misalkan dia, oh kamu udah install Wungkir belum? Kalau instan aja kayaknya udah deh. Tapi Coba. settingannya belum. Mungkin. Nah, coba ya selain kalian install ini Mitrans, jangan lupa install Wungkir ya. Plugin namanya Wungkir. Nah, di situ tuh Raja Ongkir. Jadi Wungkir itu adalah API dari Raja Ongkir. Nah, kamu tuh bikin akun dulu di sini nih. Di Raja Ongkir. Nanti juga diinstal pluginnya. Bentar ya, aku kirim linknya juga ke kalian. Nah, ini buat install ini tuh kamu harus punya akun di Raja Ongkir sini dulu sama kayak akun Mitrans. Nanti di situ dia yang akan ngasih opsi kamu bisa kasih opsi pengiriman apa gitu loh. Itu hampir sama sih kayak di Mitrans. Jadi kamu cuma diminta Lagi untuk kuliah, tunggu. nanti kamu diminta buat ngisi bikin akun di Raja Ongkir dulu. Terus nanti kamu ketika udah berhasil, kamu tuh di Raja Ongkir tuh cuma diminta ngisi username, email, terus kemudian password gitu kan. Nah, terus nanti kamu tinggal klik aja tombol daftar. Nah, biasanya nanti waktu kalau udah daftar, kamu cek email kamu tuh. Nah, baru di situ nanti ada aktivasi account gitu kan. Ketika udah aktivasi account-nya sudah diaktifkan, nah kamu cuma tinggal copy paste API dari Raja Ongkir ini. Gitu sih guys. Di mana ya? Ntar. Tinggal nyalin aplikasinya. Coba, kamu udah install Wungkir ya, Febri? Ini udah Kak Coba, Celi, tinggal di setting aja. udah bikin account Raja Ongkir? Oh, kalau account-nya belum sih. Nah, itu soalnya nanti nyambung sih. Jadi bikin account dulu di Raja Ongkir supaya nanti bisa keluar opsi shipping-nya. Nah, ini bikin akun dulu di sini nih. Kamu cuma tinggal ini isi aja semua. Oke, nanti tunggu kaca yang tutorial aja. Sama aja kok. Sama aja, nggak apa-apa. Diisi aja nanti. Sambil diisi aja.
Sambil diisi ya. Nanti dia tuh akan keluar kayak gini loh, guys. Bentar. Biar punya kamu bisa ke setting sekalian. Hmm. Nah, nanti kamu masuk ke email ya. Kalau di email kamu nggak masuk, itu biasanya ada bisa di junk, bisa di spam. Kalau misalkan mau cek email dari domain itu gimana ya Kak C? Yang gratis itu di Gmail atau ada di tempat lain gitu Kak C untuk aksesnya? Bentar. Kamu tuh pakai email apa? Pakai email dari hostingnya itu. Bentar. Biasanya sih ada di ini. Gitu ya. Pakai cPanel sih biasanya. Hmm. Postingnya kemarin pakai apa? Pakai ID Bentar itu. ya. Bentar ya. Coba kalau misalkan kamu masuk tadi, wait. Bentar, kita balik ke ini dulu ya, ke yang ke wungkirnya dulu ya. Coba. Coba kalau kamu daftar doang gitu bisa nggak? Soalnya di sini cuman apa? Copy IP-nya juga cuman tinggal di copy doang sih. Dari sini ya Kak C? Mm-mm. Ya. Ini coba masuk ke ininya kamu tadi, yang WooCommerce tadi, yang setting. Mungkinnya kan udah diinstal ya. Coba diaktifin. Oke. Ini yang wungkir tadi ya. Iya, ini di bagian mana Kak C? Ini udah saya activate, tadi udah di enable juga sih. Oh, di bagian shipping ya kan, benar. Kok WooCommerce sih? Tunggu, tunggu. Masuknya itu ya benar, WooCommerce masuk ke setting, terus masuk ke tab setting. Nah, yang setting ini. Kamu klik setting dulu. Nah, terus nanti biasanya ada shipping. Nah, diklik shippingnya. Nah, ini ya, terus nanti dia ada add shipping zone. Nah, ada nggak? Nah, ini kamu klik yang add shipping zone. Nah, aduh. Terus pilih yang coba. Nah, ini zona name-nya itu kamu bebas sih diisi apa aja. Misalkan kayak ongkos kirim Indonesia atau ongkir toko kamu tuh boleh. Maksudnya ini buat apa ya Kak C?
Kayak ini buat setting shipping ya nanti. Jadi ketika customer itu udah beli di tempat kamu, mereka nanti ada opsi pengirimannya mau pakai apa. Ini kamu kasih namanya aja, cool kit ongkir misalkan gitu. Kemudian di zone regionnya, kamu pilih Indonesia. Oh, ada lebih spesifik lagi. Ini Indonesia aja atau perlu spesifik lagi? Oh, kamu mau pilih kota kamu dulu juga boleh. Indonesia boleh. Anggap aja seluruh Indonesia ya. Oh, ya udah. Terus kemudian kalau yang di bagian shipping metode ini, kamu bisa ini add shipping metode. Pilih yang wungkir. Nah, terus udah add. Nah, terus udah sih, ini udah otomatis. Nanti kamu tinggal setting konfigurasinya aja. Ini udah keset sih. Nah, ini udah otomatis keset sih sebenarnya. Kalau mau di setting lagi tuh kamu bisa masuk ke bagian mana ya? Edit nih, wungkir di edit nih. Yang di box sebelahnya delete, nah ada edit kan? Kamu bisa klik lagi kalau mau nyeting macam-macam. Nah, ini kamu bisa masukkan apa namanya? Misalkan provinsi, kalau shipping origin provinsi itu adalah provinsi lokasi toko. Kalau shipping origin city itu nama lokasi toko kan. Terus ada subdistrik, kecamatan, itu diisi detail aja. Kalau ETA, show ETA itu maksudnya estimasi waktu pengiriman barang. Kalau short shipping itu biasanya sih defaultnya no ya, tapi kalau misalkan kamu mau mengurutkan jenis pengirimannya juga bisa. Tapi mending no aja sih. Terus apa lagi ya? Chart ini beratnya itu berapa? Terus APK itu adalah yang udah ini aja sih, yang udah disalin sebelumnya. Itu ada di email kamu sih. Terus kemudian ada Raja Ongkir account type, itu kamu bisa pilih starter untuk yang versi gratis. Nah, terus nanti ini kamu tinggal pilih aja mau yang mana aja kurirnya. Apakah satu ataukah semua atau cuma misalkan JNE sama Tiki doang, itu boleh. Ini milih ya, Kak Cek? Kamu boleh pilih yang mana. Oh, bisa. Pilih. Oh iya, satu doang berarti JNE aja ya. Sih tinggal apa namanya? Itu nggak usah. Save change aja. Udah sih guys, cuman gitu doang cara instalasinya. Gampang kan ya? Mudah kok. Oke, Kak Cek. Nanti saya coba otak-atik lagi. Iya. Nanti kamu bisa otak-atik sendiri lagi kalau misalkan mau yang lain sama ngetes itu juga bisa. Ya. Nanti yang lain Makasih, Kak Cek. ya sama-sama. Kak C ada yang tanya nih Erika. Kak C, produk yang aku jual bagian dari jasa. Dan buat bisa upload produk, sepaham aku kemarin perlu setting di home dulu, tapi sampai saat ini home-nya belum bisa aku akses, Kak. Erika, home-nya kayak gimana maksudnya? Apakah WooCommerce-nya belum bisa keinstall? WooCommerce-nya udah bisa keinstall, Kak, tapi belum sampai ke tahap selanjutnya gitu loh, Kak. Oh, kamu kalau udah bisa masuk di WooCommerce, itu kamu isi dulu kelengkapan toko kamu udah? Nah, itu belum bisa, Kak. Jadi cuma muncul kayak WooCommerce aja gitu ya, kayak kemarin
Itu biasanya sih masalah di itu sih hostingannya kalau kayak gitu nggak bisa apa namanya kebanyakan akses gitu. Biasanya kalau Nggak eh, betul. hostingnya itu dari Arkatama atau dari sendiri? Dari ini yang nggak berbayar itu loh, Kak. Siapa ya namanya? Iya. Infinity. Oh, kalau gitu coba deh kamu pakai yang berbayar. Nah, yang berbayar tuh kalau nggak salah ada kok yang 1 bulan tuh 15.000. Jadi dicoba aja, misalkan pakai yang berbayar dulu. Soalnya memang kendalanya seperti itu karena hostingnya dia tidak berbayar gitu loh. Bentar ya, tak kirimin link. Bentar ya. Nih, di Niaga Hoster tuh ada sih yang 13.000, ada yang Hostinger tuh 13.000. Mungkin bisa dicoba yang ini nih. Ini coba nih, aku kirim linknya ya beberapa ya buat teman-teman yang lain misalkan yang mau coba. Kalau produknya jasa, nggak usah install. Kalau menurut aku install aja nggak apa-apa. Karena kan ini nanti buat keperluan tugas kalian ya guys ya. Yang penting install aja, ntar kalian mau pakai mau nggak terserah. Buat Erika aku kirim ke DM ya. Ada linknya tuh. Jadi mungkin bisa dicoba yang berbayar dulu, yang ada 12.000, ada 13.000. Soalnya memang itu pengaruh sih guys, pakai yang gratis atau enggak untuk kelancaran apa install plugin dan pengisian tadi gitu. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Nanti yang pada belum bisa sambil bisa dilanjutin di sesi mentoring ya guys. Tapi kurang lebih tutorialnya atau step by step-nya tuh sama sih yang kayak tadi aku jelasin bareng sekaligus dicoba bareng sama punya Febri tadi. Nanti kalau punya Erika kan katanya ini ya, apa namanya, produknya jasa pengepul sampah plastik ya. Nah, mungkin kamu image-nya tuh bisa kayak jenis-jenis sampah plastiknya dan kayak harganya. Misal nih, kalau sampah plastiknya botol Aqua gitu kan, nanti per kilonya itu rate-nya berapa, misalnya gitu. Atau kamu misalkan pakai per box misalkan, atau per biji gitu kan. Jadi kamu bikinnya tuh misalkan atau per lusin gitu kan. Atau per kodi kan 20 ya. Misalkan per kodi rate-nya segini. Itu dibuat kayak gitu aja. Jadi kamu bisa pakai image produknya. Misal nih, uh, entah itu botol aqua, entah itu kardus atau apa. Nanti upload listing produknya adalah seperti itu ya, buat Erika nanti buat gambaran. Takutnya nanti kamu bingung juga, ini gimana Kak, aku nanti upload apa? Kalau aku sih suggest upload produknya yang paling populer. Misal kalau kalau itu kan yang buat di recycle, yang paling sering diterima adalah um, apa tuh namanya, botol aqua yang 1,5 liter tuh kan, atau botol botol yang kecil-kecil gelas gitu kan, terus kemudian ada yang dalam bentuk kardus gitu kan. Jadi yang familiar dan populer aja yang diupload. Oh iya, aku share aja deh ke semuanya nih ya, bentar. Yang mau cobain hosting berbayar murah guys, aku kirimin ya. Ada yang 12.000, ada yang 13.000. Kalau misalkan kalian mau coba. Oke, kalau gitu sekian penjelasan hari ini. Nanti jangan lupa dipraktekin. Kalau misalkan ada kendala, next pertemuan boleh tanya. Yang belum dilengkapin listing produknya, segera dilengkapin ya guys. Nanti yang udah bisa langsung screenshot, dimasukin ke dalam portofolio cicilan kalian ya, yang nanti pada akhirnya di-present di tugas akhir. Baiklah, kalau begitu aku akhiri kelas hari ini karena udah jamnya. Terima kasih semua. Selamat pagi. See you. Bye-bye. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak. Izin live ya. Dadah. Makasih Kak. Makasih banyak, Kak.